Pada dasarnya SIS itu kepanjangan daripada Silent Infusion Sonograph. Jadi ini adalah salah satu pemeriksaan yang tugas utamanya adalah mendeteksi apakah ada massa di dalam kafum rahim atau di dalam rahim. Misalnya untuk mendeteksi apakah ada miom atau apakah ada polip di dalam rahim. Jadi rahim itu kan kebagi 3 lapisan, luar, tengah, dan dalam. Dan sisi dalam inilah yang sering kadang tidak terdeteksi dari ultrasound. Perlu dipastikan dulu si laki-lakinya ini ada masalah atau tidak. Jadi jangan sampai kita memeriksa A sampai jadi perempuan ternyata masalah di laki-laki. Betul banget. Gitu. Nah, jadi di perempuan ini ada faktor rahim, faktor indung telur atau hormonnya. Yang ketiga faktor tuba. Nah, di sini yang kita sebut mungkin dalam faktor tuba itu penting karena kenapa? Tuba ini adalah tempat pertemuan antara sperma dan sel telur. Benar, Pak. Kalau tuba ini tidak lancar, maka sperma dan sel telur tidak akan pernah bertemu. Tanya kadang orang suka bingung nih, dan Linda kan tapi aku udah USG, kenapa harus cis gitu? Sebenarnya apa perbedaannya dari USG dan cis ini, Dok? Banyak juga yang tanya dan takut nih, sebenarnya prosedur tindakan cis ini sakit pakai banget nggak, dokter? Menurut dokter, kapan waktu terbaik untuk pasien-pasien promil kita melakukan tindakan cis? Hai Bina Family, balik lagi sama Bidan Linda di Bina Talk. Nah, hari ini Bidan Linda mau membahas tentang SIS atau hidrotubasi. Apa sih itu? Nah, nanti kita bisa obrolin ya sama dokter kita. Kedatangan dokter cakep luar biasa dari RSCA Bina Medica. Kita kenalan yuk. Hai dokter, boleh kenalan dulu dong dokter. Sapa-sapa Bina Family yang ada di rumah, silakan. Halo Bina Family, perkenalkan saya Dr. Andrew Yurus Christian, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi di RSIA Bina Medica Bintaro. Oke, nah udah kenalkan sama dokter yang satu ini. Sebelum kenal lebih dekat, yuk kita lihat profil dari Dr. Andrew. Silakan. Oke dokter, keren banget dok. Hari ini tuh kita mau membahas tentang SIS atau hidrotubasi. Banyak banget dok orang yang nggak ngerti sih sebenarnya apa sih SIS itu dan gimana cara melakukannya. Tapi sebelum langsung kita lanjut, boleh nggak dok dijelasin dulu apa sih pemeriksaan SIS itu? Silakan dokter. Oke, jadi pada dasarnya SIS itu kepanjangan daripada Silent Infusion Sonograph. Jadi ini adalah salah satu pemeriksaan yang tugas utamanya adalah mendeteksi apakah ada massa di dalam kafum rahim atau di dalam rahim. Misalnya untuk mendeteksi apakah ada miom atau apakah ada polip di dalam rahim. Jadi rahim itu kan kebagi 3 lapisan, luar, tengah, dan dalam. Dan sisi dalam inilah yang sering kadang tidak terdeteksi dari ultrasound. Makanya dibantu dengan SIS untuk mendeteksi apakah ada massa atau ada gangguan di dalam rongga rahimnya. Nah, di kita bisa modifikasi sehingga kita juga bisa memaksimalkan kondisi tuba selain hanya memeriksa daripada si kafum atau rongga rahimnya. Oke, jadi pemeriksaannya itu benar-benar bisa lihat detail isi dalam rongga rahimnya itu ya dokter ya? Betul. Oke, dok biasanya SIS itu dilakukan untuk kondisi seperti apa? Oke, jadi banyak hal ya tadi ya kita sebutkan. Kalau yang kita sebut dengan polip atau mioma yang ada di dalam rongga rahim itu sering kali tidak terdeteksi atau tidak terlihat dari hanya ultrasound transvaginal. Jadi biasanya bisa dibantu dengan SIS untuk mendeteksi dan mendiagnosa apakah ada massa tersebut yang seringkali menjadi penyebab misalnya contoh abnormal uterine bleeding atau perdarahan atau flek-flek di luar siklus haid atau juga di dalam kasus promil. Jadi banyak hal kita udah mendeteksi, udah melakukan promil tapi tidak berhasil sehingga salah satu kita perlu memastikan apakah ada masalah di kafum rahim. Dan di kita khususnya di SIS modifikasi ini kita juga bisa mendeteksi kondisi tuba dan memperbaiki kondisi tuba. Semisal ada sumbatan ringan yang ada dalam tuba sehingga sperma sama sel telur susah untuk bertemu, dibantu dengan tindakan SIS modifikasi ini agar si tuba menjadi lebih lancar dan harapannya untuk sperma bisa bertemu dengan sel telur. Oke, jadi memang selain itu juga bisa
bisa bantu melancarin ya dokter Betul. saluran tuba, dan kita juga bisa ngecek juga dong berarti mampet atau enggaknya ya dokter. Betul. Jadi dalam proses ini selain tindakan memasukkan cairan ke dalam rongga rahim, kita akan membantu mendeteksi dengan sambil dilakukan dengan pemeriksaan transvaginal ultrasound. Oke, jadi kan biasanya kadang orang suka bingung nih, dan Linda kan tapi aku udah USG, kenapa harus SIS gitu? Sebenarnya apa perbedaannya dari USG dan SIS ini dok? Jadi SIS ini ada tindakan tambahan. Jadi selain dibantu dengan ultrasound, tindakan tambahan adalah melakukan prosedur memasukkan selang ke dalam rongga rahim dan nantinya akan menyemprotkan cairan ke dalam rongga rahim sehingga rongga rahim itu terbuka dan nanti ada kondisi trik tertentu untuk akhirnya tekanan air yang di dalam rongga rahim ini untuk mendeteksi apakah ada cairan keluar dari agnesa atau dari rongga perut, rongga pelvik, rongga panggul sisi kanan kirinya, apakah ada semburan atau cairan yang keluar daripada semprotan yang kita masukkan dan deteksi dengan ultrasound atau transvaginal tadi. Oke, jadi emang bisa langsung lihat ya dokter ya? Betul, jadi real life, jadi hasilnya akan langsung ketahuan. Oke. Kalau misalnya HSG sendiri berbeda lagi dokter? Oke, jadi untuk membedakan dari HSG adalah prinsip yang pertama tugasnya untuk mendeteksi apakah tuba itu lancar atau tidak, jadi paten atau non paten. Betul. Dan di HSG adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh radiologi dengan memasukkan cairan kontras ke dalam rongga rahim. Harapannya ketika tuba itu lancar, cairan kontras ini bisa spill atau keluar daripada tuba. Dengan kondisi akan dilakukan pengambilan gambar X-ray dari sebelum, saat, dan setelah daripada tindakan pemasukan cairan kontras tadi. Jadi yang membedakan dengan SIS modifikasi tadi adalah dalam SIS kita bisa memasukkan cairan sebanyak yang kita mau, dan cairan kita masukkan bukan cairan kontras, tapi kita masukkan cairan steril, yaitu cairan infus yang ditambah dengan beberapa obat antibiotik dan anti peradangan. Jadi harapannya ketika terdeteksi adanya sumbatan, kita bisa bantu untuk membuka daripada sumbatan tersebut. Oke, jadi memang berarti dari dua ini antara HSG dan SIS sebenarnya untuk lebih mendeteksi jauh lebih detail ya SIS ini ya dokter ya? Ya, jadi nggak sedikit ya kondisi ketika didapati saat HSG dikatakan tubanya tersumbat atau tidak paten, kita bantu membuka dengan SIS modifikasi ini. Oke. Benar-benar manfaat ya Bina Family. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya nih tentang SIS, boleh banget. Nanti Bidan Linda bantu pastinya. Oke dok, banyak juga yang tanya dan takut nih. Sebenarnya prosedur tindakan SIS ini sakit pakai banget nggak dokter? Mungkin yang udah melakukan prosedur ini juga nggak sedikit ya, udah banyak ya. Semua tergantung daripada kondisi. Seandainya kita menemukan satu kondisi ketika tubanya tersumbat dan kita berusaha untuk membuka dengan hydrotubasi dengan dorongan tekanan cairan kita masukkan ke dalam rongga rahim tersebut, nah tentu akan ada tekanan di dalam kafum rahim atau rongga rahim tersebut yang kadang bisa menyebabkan nyeri. Jadi memang biasanya sebelum tindakan ini kita akan memberikan obat-obatan pereda nyeri sebelum memulai tindakan. Harapannya ketika ada nyeri yang muncul itu bisa di-reduce. Gitu saat tindakan. Atau di Bina Medica sendiri kita menyediakan tindakan SIS modifikasi ini tersebut dengan bantuan bius. Jadi dibantu dan dilakukannya bukan di poli tapi dilakukan di ruang operasi, dibantu oleh dokter anestesi dengan pembiusan total yang hanya infus yang hanya sementara, mungkin tindakannya yang nggak nyampe lebih dari 30 menit. Habis itu udah langsung bangun lagi, tapi tidak merasakan nyeri jika memang takut sama nyeri. Iya. Jadi itu ada solusinya ya dokter. Kalau misalnya mau nggak nyeri sama sekali, kita bisa langsung di kamar operasi dengan prosedur anestesi pastinya ya dokter ya. Tapi tindakannya tetap sama gitu. Tindakannya tetap sama. Oke deh. Nah dok, seberapa penting sih SIS untuk wanita yang sedang menjalani program hamil? Baik, mungkin pertama-tama saya jelasin dulu. Untuk hamil sendiri prosesnya itu harus dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu male factor dan female factor. Jadi faktor dari laki-laki dan faktor perempuan. Faktor laki-laki tentu kita mendeteksi dengan adanya pemeriksaan analisis sperma. Kita menilai apakah spermanya ada atau tidak, dan kondisi sperma seperti apa, dari pergerakannya, dari bentuknya, dari jumlahnya itu normal atau tidak. Berikutnya kita bisa menilai dari faktor perempuan. Nah, faktor perempuan itu bisa banyak faktor karena faktor perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Makanya penting dalam kondisi promil perlu dipastikan dulu si laki-laki ini ada masalah atau tidak. Jadi jangan sampai kita memeriksa A sampai Z di perempuan ternyata masalah di laki-laki. Betul banget. Gitu. Nah, jadi di perempuan ini ada faktor rahim, faktor indung telur atau hormonnya. Yang ketiga faktor tuba.
Nah, di sini yang kita sebut mungkin dalam faktor tuba itu penting karena kenapa? Tuba ini adalah tempat pertemuan antara sperma dan sel telur. Benar, Pak. Kalau tuba ini tidak lancar, maka sperma dan sel telur tidak akan pernah bertemu. Sama gambarnya seperti orang yang sudah steril. Jadi perempuan yang wanita yang sudah steril, tubanya udah dipotong untuk mencegah kehamilan kan. Nah, jadi sperma dan sel telur tidak akan pernah bertemu. Oh. Jadi sama kondisinya seperti sperma atau tuba yang sudah tersumbat. Jadi kalau misalnya tubanya tersumbat ya sperma masa tidak akan ketemu. Jadi ya tidak akan jadi kehamilan dalam kondisi seperti itu. Jadi memang ada ini ya dokter, beberapa faktornya, nggak melulu semua pasien yang mau promil harus melakukan sis juga gitu ya dokter? Tergantung, iya. Tapi biasanya kalau memang sudah berusaha hamil lama tapi tidak sampai hamil, tentu salah satu faktor tuba kita perlu mengecek. Betul. Dan boleh nggak nih pemilihannya dok, saya hanya ngecek tuba misalnya dengan HSG boleh, atau misalnya langsung ke SIS ya sangat boleh. Karena kalau misalnya ternyata tubanya ada sumbatan saat HSG, ya kita akan coba menyarankan kita coba dulu buka dengan prosedur SIS. Atau kalau tubanya tersumbat, itu bisa dilakukan langsung tindakan IVF atau bayi tabung. Cuman kan banyak yang nggak mau langsung ke bayi tabung. Pengen nyoba dulu dengan promil alami ataupun dengan inseminasi. Dan itu bisa dibantu dulu dengan untuk melihat tubanya itu bisa dilancarkan atau tidak. Oke, siap. Terus dok, kalau misalnya nih kita udah dari rumah, oh ya udah deh aku pengen melakukan program SIS ini atau SIS ini. Ada ini khusus nggak dok? Apa namanya, persiapan khusus yang dilakukan? Oke, tentu ada ya. Yang pertama tentu kontrol dulu nih saat pas lagi haid hari pertama sampai hari kelima. Lalu biasanya kita menilai dulu sebelumnya faktor-faktor lainnya. Secara hormonal dia bisa ovulasi dengan baik atau tidak. Penebalan dinding dalam rahimnya selama ini bagus atau tidak. Faktor spermanya bagus atau tidak. Jadi kita nilai dulu semuanya. Baru kita masuk ke SIS. Lalu persiapan apa aja yang bisa dilakukan saat mau melakukan persiapan tindakan SIS modifikasi ini tersebut. Nah, yang pertama adalah biasanya dilakukan di hari ke-7 sampai hari ke-9. Hari ke-7 sampai dengan 9. Ya, jadi siklus haid hari ke-7 sampai 9. Nah, saat ini siklus di mana dinding belum tebal tapi juga udah tidak ada darah. Biasanya seperti itu. Lalu berikutnya juga biasa akan datang lebih awal sebelum tindakan, mungkin 1 sampai setengah jam sampai 1 jam sebelum tindakan agar bisa dilakukan persiapan pemberian obat nyeri. Juga bisa dilakukan agar tindakannya juga lebih nyaman, nggak lebih sakit. Kecuali kita melakukan tindakannya dengan pembiusan total tadi. Tapi apa wajib dengan pembiusan total? Tentu enggak, karena banyak rata-rata yang ngelakuin itu tanpa pembiusan total. Dan fine-fine aja ya dokter? Dan rata-rata pulang dengan aman. Memang balik lagi untuk nyeri itu tergantung pain manajemennya masing-masing pasien. Betul, tergantung ambang nyeri orang masing-masing ya. Tuh dokter. Nah dok, aku mau tanya, ketika kita sudah melakukan SIS ini, terus ternyata terlihat nih dok ada polip, bisa nggak sih langsung dilakukan di rumah sakit kita? Jadi nggak sedikit juga ternyata pada saat dilakukan SIS didapati ternyata ada massa nih di dalam rahim, entah itu polip, entah itu miom. Nah itu bisa dilakukan tindakan berikutnya, yaitu dengan tindakan histeroskopi. Jadi dengan masukkan alat ke dalam rahim yang bisa membuang atau mengambil si massa tersebut agar tidak mengganggu untuk promilnya. Keren banget ya dok. Jadi memang semuanya solusinya sudah ada nih di kita, baik menggunakan SIS-nya, kita bisa ngelihat ada apa di dalam rongga rahim. Ketika menemukan masalah, kita juga langsung punya solusinya. Tentunya dengan HO tadi ya dokter. Sip. Dari pengalaman dokter nih, sering nggak kasus susah hamil atau promil ini ternyata ditemukan penyebabnya lewat SIS? Jadi ya tentu salah satu dalam program hamil sendiri kita harus memastikan sumber masalahnya apa. Betul. Nah, nggak sedikit juga setelah kita tahu sumber masalahnya SIS, ya udah kita sarankan misalnya tubanya udah dicoba tapi ternyata nggak lancar, atau kondisi tertentu yang tidak bisa berubah, yaitu hydrosalping. Atau tubanya udah bengkak dan rusak. Nah ini tidak bisa diperbaiki dengan SIS. Ketahuan udah hydrosalping, ya udah rusak, dan bilateral dua-dua kanan dan kiri. Nah tentu salah satu jawabannya adalah hanya dengan melalui proses bayi tabung. Jadi pasangan tersebut bisa kita sarankan untuk langsung mencari proses untuk bayi tabung saja, instead membuang-buang uang untuk program alami ataupun inseminasi. Jadi memang ada tahap-tahapnya ya dokter? Iya, jadi ada syarat-syaratnya. Yang bisa dilakuin dan mungkin nggak bisa walaupun menggunakan SIS. Dok, ada efek samping nggak dari SIS ini? Untuk efek samping sebenarnya minimal ya. Paling yang dirasakan kadang untuk beberapa orang nyeri, tapi untuk efek samping jangka panjang tentu tidak ada. Menurut dokter, kapan waktu terbaik untuk pasien-pasien promil kita melakukan tindakan SIS?
Oke, waktu terbaik yang pertama ya satu ya, kan kita perlu memastikan juga kondisi tubuhnya seperti apa. Betul. Yaitu salah satunya ketika dia udah promil lama tapi belum berhasil, nggak pernah ngecek tuba ya, salah satu bisa melakukan prosedur SIS tersebut. Betul. Dan juga mungkin banyak nih yang di sini mungkin yang sudah nonton ataupun melihat podcast ini yang pernah melakukan tindakan SIS modifikasi tersebut dan nggak sedikit yang habis tindakan tersebut Langsung rutin hamil. berhubungan dan langsung hamil. Oke, semoga banyak yang didapetin ya sama pasien-pasien di Ya, rumah amin. setelah melakukan Prinsipnya tindakan kalau ini. yang di atas sudah kasih rezeki pasti nggak akan Betul, kemana-mana ya. itu dia. Jadi dok, sebenarnya aku mau tahu dulu dong dok, urutan pasien menunggu. Ini aku maksudnya udah harus wajib nih ke dokter untuk melakukan pemeriksaan promil berapa tahun, lamanya berapa lama gitu-gitu dok. Boleh dong dok? Baik. Share. Oke, jadi kapan untuk melakukan promil bagi pasangan adalah ketika pasangan suami istri ini sudah rutin melakukan hubungan suami istri, bahkan kadang sudah menggunakan aplikasi seperti Flow menentukan kapan menghitung masa ovulasi, tapi belum mendapatkan kehamilannya sampai daripada 1 tahun. Nah, itu boleh konsultasi untuk memeriksakan diri untuk dilakukan apa sih penyebabnya. Betul. Atau bagi pasangan yang sudah pernah hamil, tapi udah rutin melakukan berhubungan yang waktunya, tapi belum mendapati kehamilan sampai dengan 6 bulan. 6 bulan, oke. Jadi pasangan udah rutin hubungan, udah pakai aplikasi segala macem, belum hamil-hamil juga selama waktunya itu minimal ya dok? Apa maksimal 6 Ya, bulan? jadi sampai 6 bulan bagi pasangan yang sudah pernah hamil sebelumnya, atau 1 tahun bagi pasangan yang belum pernah hamil sama sekali. Oke, siap. Closing nih dok, terakhir pesan dong dok buat Bina Family yang ada di rumah yang sedang berjuang nih, pejuang garis 2, silahkan dokter. Oke, buat semua pasangan di luar sana, Bina Family yang ingin atau merencanakan untuk memiliki keturunan tapi masih belum berhasil, jangan ragu untuk memulai pemeriksaan dirinya dan pasangan untuk memastikan permasalahan dan mengatasi masalahnya agar kehamilan cepat tercapai. Amin. Semoga ya dokter ya, semua Bina Family yang ada di rumah yang lagi merencanakan atau mungkin teman-teman di luar sana yang sedang udah lama nih Bidan Linda, aku belum hamil-hamil juga padahal aku udah insem, udah ini itu. Boleh loh mampir ke RSCM Bina Medica karena kami memiliki klinik promil yang fungsinya khusus untuk pasien-pasien promil. Kita juga memiliki program inseminasi pastinya. Terus kita juga di sini ada HSG, ada SIS dan banyak macamnya untuk pasien-pasien pejuang garis 2 pastinya. Nah, buat Bina Family yang ada di rumah nih yang mau tahu jadwal dokter, boleh dong dok disampaikan, silahkan. Oke, untuk jadwal saya di RSCM Bina Medica Bintaro ini hampir setiap hari ya. Jadi hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi hanya tidak ada di hari Senin. Oh, untuk jamnya oke. bisa dicek di aplikasi, termasuk tuh bookingnya bisa di sana. Betul banget. Aplikasi RSCM Bina Medica sudah keren, pakai banget ya Bina Family di rumah. Jadi kalau misalnya nih aku mau ke dokter Andrew, bisa langsung cek aplikasi RSCM Bina Medica, bisa langsung buat appointment di situ dan pada saat sebelum masuk ke RSIA bisa langsung self registrasi, sekeren itu, dan semua hasil lab baik USG, HSG, laboratorium dan lainnya bisa masuk semuanya ke dalam aplikasi RSCM Bina Medica pastinya. Jangan lupa download aplikasi kami di App Store. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak buat hari ini. Semoga bermanfaat buat Bina Family yang ada di rumah dan tercapai keinginan mereka untuk segera diberikan kehamilan yang sehat pastinya. Terima kasih dokter. Terima kasih Bina Family. Bye.